Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mbah, di video kali ini kita akan melanjutkan sesi materi belajar dasar forex lagi Mbah. Di video sebelumnya kita sempat membahas yaitu 5 menit paham area order block. Nah itu sudah Simbah jelaskan secara detail dan itu Simbah menjelaskan sesederhana mungkin ya, tidak menggunakan bahasa perforekan atau enaknya ngomong itu menggunakan bahasa kampung. Tujuannya untuk apa? Agar teman-teman yang baru belajar forex itu lebih mudah memahami. Karena jika kita menggunakan istilah-istilah perforekan itu pasti malah bingung ya. Karena istilah yang saya gunakan mungkin berbeda dengan istilah yang orang lain gunakan. Dan nanti jika teman-teman nonton di tutorial lain, itu mungkin bahasanya beda lagi. Jadi pasti bingung. Makanya Simbah tekankan itu untuk mempelajari karakteristiknya, ciri-cirinya, dan juga sifat-sifatnya. Jadi meskipun nanti misalkan teman-teman nonton di YouTube lain membahas hal yang sama, teman-teman tahu, oh ternyata ini toh, meskipun namanya beda, tetapi fungsinya itu masihlah sama. Nah, kali ini kita akan membahas lagi karena untuk order block itu ada 3 variasi ya yang perlu teman-teman ketahui. Kemarin kita telah membahas order block, sekarang kita akan membahas mitigation block. Nah, mitigation block itu apa, Mbah? Itu namanya memang agak perforek-forekan ya. Namanya itu mungkin agak susah diingat dan agak susah dihafalkan. Tetapi intinya di sini kembali lagi Simbah tekankan bahwa pahami ciri-cirinya, bukan namanya ya, Mbak ya. Kalau nama itu setiap orang bisa beda-beda. Karena mitigation block itu banyak juga yang orang menyebutnya itu area base ya. Lalu area supply penerusan juga ada. Ada juga yang menyebutnya major supply. Versinya itu masing-masing, Mbak. Jadi intinya itu adalah pahami karakteristiknya. Untuk order block biasanya dia mengambil open di mana saat market tersebut dalam keadaan bullish. Sedangkan kalau mitigation block itu dalam keadaan bearish. Contohnya seperti ini, Mbak. Dia jump bearish lalu membuat satu pola candlestick kejepit ya. Ini pakai candlestick kejepit biar enak ya dihafal. Lalu dia membentuk sebuah pola bearish lagi di mana low-nya itu telah terbreak. Jika order block itu high-nya yang terbreak, tapi kalau untuk mitigation block itu yang bagian low-nya yang terbreak ya, Mbah. Yalah salah, Mbah. Ntar mana tadi? Oke. Nah, oke ini ya. Aduh. Nah, jadi saat market dalam pergerakan turun seperti ini, Mbah, atau bearish, lalu membentuk sebuah area base atau area konsolidasi. Nah, lalu muncullah tuh candlestick kejepit seperti ini, Mbah, di mana low-nya itu telah terbreak oleh satu candlestick panjang seperti ini. Nah, ini masuk ke dalam area mitigation block atau area base atau major supply atau demand supply penerusan. Nah, jadi namanya banyak. Yang penting intinya ciri-cirinya saja yang teman-teman pahami ya. Karena nama itu banyak banget yang mengartikannya. Nah, saat ada pola pembentukan seperti ini, Mbak, saat dia turun seperti ini, saat dia mau retest, maka area ini bisa menjadi area penting yang bisa teman-teman tandai. Tujuan area penting ini untuk apa? Untuk bisa menempatkan kita saat kita ingin mengambil entry posisi, Mbak. Ya. Jadi misalkan teman-teman tahu area-area penting seperti ini, itu saat kita mengambil entry posisi itu akan lebih mudah. Apakah kita akan entry saat dia mau mengejar pada area pentingnya atau setelah dia retest ya. Setelah dia retest baru kita entry untuk mengejar pada area selanjutnya. Seperti itu, Mbak. Ini untuk bagian yang time frame yang lebih besar. Misalkan ada pembentukan satu candle seperti ini. Dan ini jika terjadi di time frame yang lebih kecil itu bentuknya seperti ini, Mbak. Dia membentuk sebuah pola kenaikan, misalkan ini ya, ini naik trennya. Lalu dia membentuk high terakhir, dia membentuk sebuah lower low ya, area low. Lalu dia naik. Nah, antara high yang ini itu lebih rendah daripada high sebelumnya. Lalu dia ngebreak, ini membentuk sebuah CH-OCH atau change of character. Nah, area ini menjadi area dari mitigation block karena ada kemungkinan saat dia sudah ngebreak seperti ini ada koreksi ke area mitigation block tadi, mengambil liquidity sebelum dia melanjutkan penurunannya. Paham ya, Pak ya? Meskipun oret-oretan seperti ini ya. Jadi ini merupakan area dari mitigation block. Nah, jadi kalau di time frame yang lebih besar, dia bentuknya seperti ini, ada yang satu candle, ada yang dua candle. Yang penting high-nya itu telah terbreak, itu masuk ke dalam mitigation block.
jika di time frame yang lebih kecil harus diperkecil, itu seperti yang tadi Mbah. Oke Mbah, semoga paham ya untuk pembelajaran hari ini. Karena di sini Simbah sudah mencoba menjelaskan secara sederhana mungkin ya, tanpa adanya embel-embel perforekan ya. Jadi tujuannya adalah agar teman-teman yang baru belajar itu lebih mudah menyerap pemahamannya dibandingkan jika kita menggunakan bahasa planet ya, bahasa perforekan. Karena setiap trader itu pasti memiliki cara penyampaiannya sendiri-sendiri. Ada yang memang dia menggunakan bahasa-bahasa khusus. Kalau Simbah lebih mudah menggunakan bahasa seperti ini. Tujuannya agar teman-teman itu lebih mudah memahaminya. Semoga video ini bisa bermanfaat, Mbah. Salam dari saya, Simbah Info.